Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada saat minggu ini, minggu yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, kasih-Mu di dalam kehidupan kami seminggu yang telah berlalu. Dan saat ini Tuhan, kami mengawali minggu ini dengan mengucap syukur beribadah kepada-Mu. Dalam ibadah kami ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami isi firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini lewat terang tema hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 14 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah dikatakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut ahli atau para psikolog mengatakan bahwa krisis identitas itu sering sekali terjadi kepada kaum remaja. Ya. Krisis identitas terjadi karena bisa saja karena perubahan fisik, karena perubahan hormon, tetapi adanya juga tekanan sosial, ya. Tekanan sosial karena mereka sudah memasuki masa-masa transisi dari kanak-kanak menuju remaja. Dalam hal ini orang tua lebih lagi ya memiliki pekerjaan yang banyak untuk mengawasi anak-anak remaja. Tetapi ternyata krisis identitas tidak hanya dialami oleh para remaja. Krisis identitas juga bisa dirasakan oleh yang sudah dewasa. Usia 40 sampai 60 ini sering sekali mengalami krisis identitas. Mengapa? Karena ketidakterimaan terhadap saya sudah menua, mulai menua. Dan pada usia yang demikian ada juga tidak terima dengan usianya yang semakin bertambah banyak 40 sampai 60. Mereka sering sekali karena tidak merasa atau tidak ingin tua menampilkan cara berpakaian seperti kanak-kanak, ya, seperti remaja. Bahkan krisis identitas juga dirasakan oleh para lansia. Mengapa?
kehilangan pekerjaan, ya, sudah pensiun, ya, yang tadinya memiliki kuasa, suaranya masih didengar, ya, sekarang mungkin tidak memiliki aktivitas. Pada saat usia lansia, krisis identitas juga bisa terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, krisis identitas ini jugalah yang dirasakan oleh para jemaat yang ada di Efesus. Mengapa mereka mengalami krisis identitas? Krisis identitas itu dirasakan karena adanya tekanan, ya. Dan memang perubahan yang signifikan atau tekanan yang sangat dalam itu bisa membuat seseorang mengalami krisis identitas. Namun krisis identitas tidak selamanya membawa seseorang kepada keburukan jika seseorang itu, ya, bisa menyadarkan dirinya dan mau disadarkan. Misalnya, seorang remaja yang krisis identitas tadi, dia tidak akan melakukan keburukan atau dia tidak akan melakukan kenakalan ketika dia mempertanyakan kepada dirinya, saya mau jadi apa ke depannya, ya. Demikian juga dengan orang-orang percaya. Di dalam mengalami krisis identitas seperti jemaat yang ada di Efesus, Apostel Paulus menyapa mereka melalui suratnya ini. Karena memang jemaat itu sendiri didirikan oleh Apostel Paulus, ya. Apostel Paulus melihat bahwa jemaat itu mengalami krisis identitas karena tekanan budaya atau keyakinan orang-orang di sekitar mereka. Pada saat itu sangat dikenal di kota Efesus yang namanya Dewi Artemis. Jemaat itu sudah mulai mengalami tekanan terhadap Dewi Artemis, terhadap Dewi Kesuburan. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 35. Dan ini diketahui oleh Apostel Paulus. Bisa saja jemaat itu kebingungan, ya, tentang identitas mereka, tentang iman mereka kepada Tuhan. Sehingga dengan suratnya ini Apostel Paulus menekankan kembali bahwa identitas mereka sebagai anak-anak terang. Praktik-praktik sihir, perpecahan, ya, itu bisa rentan terjadi kepada orang yang mengalami krisis identitas atau ketidakpedulian, kesombongan, ya, kehilangan kasih. Sehingga Paulus menulis suratnya dan menegaskan kembali bahwa mereka telah memiliki identitas yang baru, bukan lagi identitas yang lama. Setelah mereka diangkat dari kehidupan yang lama, diangkat dari kehidupan yang berdosa, dan diberikan suatu identitas yang baru dengan gaya hidup yang baru juga. Ini yang ditekankan karena tekanan lingkungan sekitar mereka tidak lagi mendukung. Pusat penyembahan Dewi Kesuburan itu menjadikan mereka mengalami tekanan juga di antara sesama jemaat. Sehingga Apostel Paulus mengatakan tidak ada kompromi dengan dunia ini ketika seseorang diangkat dari kegelapan dan
diberikan identitas yang baru menjadi anak-anak terang. Karena memang di dunia ini hanya dua gambaran, kegelapan dan terang. Ya, tidak ada abu-abu, tetapi gelap dan terang. Kegelapan ini sering sekali identik menggambarkan kehidupan yang menuruti jalan dunia ini, keberdosaan. Dan terang itu adalah digambarkan sebuah gambaran orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yang membuahkan ketiga hal itu tadi, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terang dan gelap itu tidak akan bisa dipersatukan di dalam Kristus. Kita harus bisa memilih, kaki kita berpijak pada apa? Pada terangkah atau kepada gelap? Tidak bisa satu kaki kepada terang, satu lagi kepada kegelapan. Tidak. Iman itu seperti kita tidak bisa kompromi kepada dua hal, kepada dunia dan kepada Kristus. Kita hanya diberikan dua pilihan, terang atau gelap. Tetapi pada minggu ini kita dipertegas kembali tentang identitas kita sebagai anak-anak terang. Paulus melalui surat ini meneguhkan iman kita kembali dengan memberitahukan identitas kita sebagai anak-anak terang yang memang kehidupannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Ya. Kehidupan kita tidak selalu berjalan dengan baik-baik saja. Terkadang penuh dengan rintangan, terkadang penuh dengan tantangan. Kita hanyalah manusia yang lemah. Ya. Kita manusia yang lemah, yang sering sekali terjerumus ke dalam lingkaran dosa. Tetapi bukan berarti kita mau terus-menerus jatuh ke dalam lingkaran atau lubang yang sama. Tetapi kita mau bangkit, ya. Dengan diberikannya identitas yang baru itu, kita mau bangkit karena identitas itu bukan hanya berupa identitas, tetapi juga harus dibarengi dengan gaya, ya. Gaya hidup yang baru. Jika kita memperhatikan lagu-lagu kita mulai dari lagu pertama tadi sampai lagu yang terakhir ini, kita akan menemukan kata-kata kelam, ya. Kelam. Memang mungkin kita bisa mengalami hidup yang kelam di masa lampau, di masa kemarin. Tetapi Tuhan saat ini menginginkan kita untuk memikirkan dan mengetahui identitas yang baru itu adalah tentang apa yang kita lakukan di masa esok dan masa yang akan datang. Seperti seorang remaja itu tadi, ketika dia kehilangan identitasnya, ya, tidak berarti dia masa hidupnya selamanya akan kelam. Tetapi ketika dia bertanya kepada dirinya, siapakah saya, bagaimana saya, jadi apa saya ke depan? Maka itu akan memotivasi dia jika perenungan itu membuahkan buah-buah yang positif di dalam dirinya. Orang percaya juga demikian. Siapa saya, apa yang saya lakukan, dan apa tujuan saya ke depan. Yang pasti tujuan hidup kita
bukan dunia ini. Ya. Siapa saya? Identitas kita yang baru tadi. Apa yang saya lakukan? Buahnya sudah jelas dikatakan di dalam Efesus ini. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan ini adalah buah yang pasti dari anak-anak terang. Ya. Anak-anak terang tidak mampu menahan kebaikan di dalam dirinya. Atau seperti ini sederhananya. Saya tidak bisa menahan kebaikan di dalam diri saya ketika roh itu berkata saya akan melakukan kebaikan. Tetapi jika masih ada kegelapan, saya akan menahannya. Karena saya melihat kepada siapa saya akan melakukan kebaikan. Ini. Kepada siapa saya akan melakukan kebaikan? Tergantung keinginan saya. Itulah ketika kita masih hidup di dalam kegelapan. Tetapi seseorang yang sudah hidup di dalam terang, dia tidak akan bisa memandang rupa untuk melakukan kebaikan. Atau saya akan melakukan kebaikan hanya kepada orang-orang terdekat saya, kepada orang-orang yang saya kenal, yang menurut saya juga baik kepada saya. Bukan demikian dengan kebaikan yang dimaksud di sini. Tetapi kebaikan yang dibuahkan oleh terang itu adalah kebaikan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Karena dia juga telah memberikan kebaikan itu sendiri kepada kita. Dan kita hidup oleh karena kebaikan Tuhan hingga saat ini. Untuk itu, janji kita sebagai anak-anak terang adalah membuahkan kebaikan. Kebaikan bukan menurut kesukaan kita. Ya. Saya suka, saya akan lakukan kebaikan kepadanya. Bukan, tetapi kebaikan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Yang berikut, buahnya dikatakan adalah keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kebenaran, ya. Keadilan dan kebenaran ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang yang adil itu akan melakukan kebenaran. Tetapi pada kenyataannya sering sekali berbanding terbalik, ya, keadilan dan kebenaran ini. Mengapa saya katakan berbanding terbalik? Ya, pada faktanya kadang di dalam hidup ini ada yang dikatakan keadilan, tetapi itu belum tentu kebenaran. Ya. Ada yang dianggap keadilan dan dianggap kebenaran, padahal belum tentu. Ya. Keadilan menurut siapa? Menurut akal dan pikiran manusiakah? Atau menurut ketentuan Tuhan? Untuk itu kita diajak untuk berhikmat, menguji dan menelanjangi segala perbuatan. Ayat 10 sampai ayat 11. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat apakah perbuatan keadilan dan kebenaran menurut yang dilakukan oleh manusia ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita mampu melihatnya? Karena sering sekali keanggunan, keelokan, ya, itu hanya dinilai oleh mata kita. Ya, perkataan-perkataan yang menurut kita manis itu dinilai oleh telinga kita. Ketika kita melihat
seseorang dengan keanggunan dan keelokannya, dengan keperkasaannya, ketampanannya, itu hanya dinilai oleh mata kita. Tetapi bukan demikian. Sebagaimana yang kita baca tadi di dalam kitab 1 Samuel pasal 16. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Untuk itu bagaimana kita sebagai anak-anak terang diajak untuk menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan mampu menguji apa yang berkenan kepada Tuhan tanpa relasi yang intim dengan Tuhan. Seseorang hanya mampu mempertimbangkan dengan hikmat apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak ketika dia memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena penilaian ini tidak dapat kita berikan dengan hanya melihat ya seseorang itu. Dan itu yang dilakukan oleh Samuel sebagai nabi di dalam kitab 1 Samuel tadi. Dia tetap komunikasi kepada Tuhan dan mengarahkan telinganya kepada perintah Tuhan. Ya. Demikian kita sebagai orang-orang percaya yang dikatakan adalah anak-anak terang yang bukan lagi hidup di dalam kegelapan, kecemaran, perbuatan-perbuatan yang sembrono dan kosong tidak bermakna. Tetapi kita sekarang sudah memiliki identitas sebagai anak-anak terang yang dikatakan membuahkan ketiga hal itu tadi. Dan ini adalah suatu ketetapan bagi kita. Tidak didasarkan oleh mood. Ketika kita moodnya bagus, kita baik. Ketika tidak bagus, kita akan kasar, bukan. Kita diajak untuk mampu tetap setia ya di dalam kesetiaan Tuhan. Iman kita, iman yang setia berpijak di atas terang Tuhan. Bukan satu di kegelapan, satu kaki memijak terang, bukan. Atau kita memilih, sudahlah terkadang terang, terkadang gelap, ya tidak ada. Tidak ada iman yang suam-suam kukuh. Tidak ada yang abu-abu. Tetapi kita harus yakin, berani sekalipun dunia ini mencela. Ya. Sekalipun dunia mencela kita. Karena dia sendiri telah terlebih dahulu memberikan kebaikan, ya, keadilan dan kebenaran itu kepada kita. Itu sudah dinyatakannya di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi juru selamat kita. Untuk itu tidak ada alasan untuk tidak berani dan berkompromi dengan dunia ini. Karena tujuan kita tadi bukan dunia. Karena tujuan kita adalah tempat yang baka. Maka ketika kita sadar siapa kita, apa yang kita lakukan dan kemana tujuan kita, arah hidup kita, maka kita akan dapat tetap setia kepada Tuhan. Ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Apakah kita sekarang masih tidur? Apakah kita sekarang masih mati? Kematian adalah upah dari dosa. Kristus telah mengangkat kita dari keberdosaan kita. Dan dia telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang setia kepadanya. Maka lihatlah cahaya yang diberikan Kristus. Inilah yang senantiasa menyinari kita
sepanjang waktu hidup kita. Dan sinar daripada Kristus itulah yang akan kita beritakan kemanapun kita pergi. Saya akan mengajak kita untuk menyanyikan lagu dari buku Ende nomor 519 itu tadi, buku nyanyian nomor 519, tetapi tanpa musik ya. Saya mau tanpa diiringi musik. Dengar panggilan Yesus Kristus, kita nyanyikan bersama. Sudah ditampilkan? Tak tolong. Atau kita buka saja. Tidak bisa. Lagu sebelum pengakuan iman 519. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Tuhan. Marilah kita memberitakan besar kasih anugerah-Nya. Semua akan dibebaskan oleh terinjetianya. Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Tuhan. Dunia ini mungkin akan mencela kita, tetapi kesetiaan Tuhan membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami dan menguatkan kami akan identitas kami sebagai anak-anak terang. Engkau telah memanggil kami Tuhan dari kegelapan, dari kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Tetapi oleh darah Kristus dan oleh kasih-Mu kami diselamatkan. Ajar kami Tuhan senantiasa memberitakan kasih-Mu, memberitakan firman-Mu, sehingga dunia yang penuh dengan kegelapan ini mampu tetap disinari oleh firman-Mu, dan dunia ini Tuhan tetap melihat cahaya terang-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukan kami akan tugas dan tanggung jawab kami untuk membuahkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan sebagai anak-anak terang. Dan kami mampu melakukannya ketika kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Ajar kami Tuhan senantiasa berfokus kepada Tuhan dan tidak melihat dunia ini, sebab tujuan hidup kami bukan dunia. Ya Tuhan Allah, kami juga memohon kepadamu untuk penyertaan-Mu di dalam setiap pelayanan kami, terutama di gereja-Mu HKBP Ciputat ini. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian pelayanan yang akan dilaksanakan di dalam minggu ini seturut dengan kehendak-Mu. Jika kami Tuhan menghargai saudara-saudara kami yang tidak sama keyakinan dengan kami, sehingga beberapa kegiatan di gereja-Mu ini
tidak kami laksanakan pada minggu ini, biarlah Tuhan kami juga di dalam rumah kami, keluarga kami tetap beribadah, tetap melakukan yang benar di hadapan-Mu. Kami juga Tuhan mengandalkan Engkau untuk setiap aktivitas kami dalam satu minggu ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, memimpin langkah kami ke jalan yang benar, memimpin kami Tuhan untuk mengatakan perkataan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan juga, supaya Tuhan tetap memberkati seluruh aktivitas jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, dewasa, kaum bapak, ibu, dan juga para lansia. Biarlah Tuhan jemaat-Mu tetap bersuka cita oleh karena berkat-berkat-Mu yang senantiasa Engkau tambahkan, Engkau berikan. Sebagaimana kami telah mendengarkan warta jemaat, di mana jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan di dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberikan sukacita, kesehatan, dan panjang umur, serta mencukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu. Berkati juga ulang tahun pernikahan, berikan keluarga yang harmonis, yang senantiasa diikat oleh cinta kasih Kristus, agar keluarga itu Tuhan tetap beribadah kepadamu, tetap menjadi contoh dan teladan di hadapan umat-Mu, dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga Tuhan memohon berkat-Mu untuk memberkati setiap program distrik Banten ini. Biarlah apa yang direncanakan, terutama pasca untuk para saudara-saudara kami difabel, biarlah Tuhan yang memberkati rencana itu, supaya para saudara-saudara kami Tuhan merasa bahwa mereka juga dipedulikan oleh gereja-Mu, dan juga mereka bisa mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah yang akan dilanjutkan nanti pukul 10. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang akan hadir di rumah-Mu ini, dan menghantarkan seluruh para perhalado serta pelayan yang akan melayankan firman, seluruh tim musik multimedia, dan apapun Tuhan yang kami rencanakan satu hari di dalam peribadahan ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil